2026. Selamat menyaksikan. Transmusi adalah sarana transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Palembang. Transmusi melayani beberapa koridor di Palembang untuk menghubungkan berbagai lokasi penting seperti terminal, bandara, dan pusat perbelanjaan. Terdapat beberapa fasilitas dalam bus Transmusi seperti tempat duduk disabilitas, kotak sampah, CCTV, AC, alat keselamatan darurat, sabuk pengaman, dan kotak P3K. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan sarana angkutan umum di Kota Palembang, tersedia juga halte yang dilengkapi tempat duduk, atap, dan pijakan tangga yang memudahkan naik bus. Sistem pembayaran dalam Transmusi juga dimudahkan dengan pembayaran cashless atau non-tunai melalui QRIS dan kartu e-money. Oke, jadi pemerintah juga menyediakan aplikasi untuk membantu masyarakat mengetahui di mana posisi bus dan halte. Jadi memudahkan mereka untuk menggunakan transportasi umum. Aplikasi Mitra Darat memudahkan penggunaan transportasi umum untuk mengetahui informasi seputar bus, mulai dari rute bus, lokasi halte-halte, jadwal keberangkatan bus, dan juga untuk mengetahui posisi bus berada. Akan tetapi, dengan segala fasilitas yang ada, memunculkan beberapa permasalahan di dalam masyarakat. Permasalahan ini dapat berasal dari pemerintah dan juga masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Saat ini saya sudah berada di halte depan Rumah Sakit Umum di Palembang. Bisa dilihat bahwa fasilitas yang ada di sini itu tidak memadai dan tidak sesuai dengan fasilitas yang seharusnya ada. Mulai dari kursi yang harusnya ada di sini, namun tidak ada kursi, dan juga lantai yang sudah bolong dan dapat membahayakan masyarakat sekitar. Bayangkan saja jika kita sedang jalan dan menunggu bus Transmusi di sini, maka kita bisa jatuh langsung ke dalam parat yang ada di dalam itu. Selain itu juga tidak adanya penyangga batas pegangan di sini yang bisa menyebabkan orang jatuh ke jalan raya dan menyebabkan kecelakaan. Selain itu juga bisa dilihat di atas bahwa atap-atapnya itu tidak memadai, banyak yang bolong-bolong akibat hujan dan juga abrasi lingkungan lainnya, dan juga dari kelalaian masyarakat untuk menjaga fasilitas umum ini. Nah, berikut bisa dilihat di sini ada keadaan tangga yang ada di sini itu besi penyangganya hilang, dan bisa kita simpulkan atau kita perkirakan bahwa besi penyangganya ini diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat terus menyalahkan pemerintah tentang masalah pembangunan. Namun, nyatanya masyarakatlah yang tidak dapat bertanggung jawab untuk merawatnya bersama. Merusak fasilitas umum adalah tindakan yang bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fasilitas umum dibangun dan dibiayai oleh negara, sehingga perawatannya adalah tanggung jawab bersama, termasuk menjaga agar tidak rusak. Selain itu, pemerintah juga tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak merata. Halo Mbak, selamat siang. Di sini aku perkenalan dulu. Nama aku Caroline Siahaan, biasa dipanggil Olin. Sebelum aku mau nanya-nanya, aku mau nanya dulu nih sama Mbaknya, namanya siapa? Nama saya Fadia Utami Harahap, biasa dipanggil Fadia. Jadi di sini aku mau nanya keterkaitan tentang halte yang kita sekarang lagi dudukin. Menurut kakak gimana sih pelayanan TM selama kakak beraktivitas menggunakan transportasi musi itu? Pelayanannya cukup baik, tapi kurangnya cuma terlalu lama nunggu kadang, sama dikit kursinya dikit, jadi nggak banyak penumpang yang bisa masuk. Terus kan kalau dulu pembayarannya itu kita bisa pakai cash kan, nah sekarang tipikal pembayarannya tuh gimana Kak? Mudah nggak? Kalau untuk mahasiswa kayaknya mudah, soalnya melalui handphone, melalui kris. Tapi kalau untuk orang tua yang masih kurang pengetahuan tentang teknologi kayaknya susah deh. Terus kalau di dalam Transmusi itu tuh AC-nya itu sama fasilitas yang lain tuh lengkap nggak? Lengkap, tapi kadang ada juga yang nggak berfungsi. Jadi masih kurang. Nah,
Tadi kan kakak bilang kalau nunggu TM-nya tuh lama. Kira-kira berapa lama sih kalau kakak nunggu TM yang paling lama? Yang paling lama waktu itu bisa sampai sejam, sampai dari jam 4 sampai ke jam 5. Nah, terakhir nih Kak, aku mau nanya, apa sih kekurangan dari transmusi yang harus diperbaiki dan kita perhatikan lagi? Kekurangannya mungkin dari yang kayak fasilitas yang saya bicarakan tadi, sama mungkin kalau bisa untuk para lansia itu pembayarannya kembali cash, jadi mereka bisa mudah naik, nggak perlu pakai kartu atau handphone. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada beberapa halte yang bagus ya, dan ada juga beberapa halte yang kayaknya dibilang buruk tuh buruk sangat. Aku sering naik TM itu dari 2018 waktu SMA kelas 1, hampir setiap hari lah, Senin sampai Jumat. Naik TM itu dari depan PIM sampai ke Terminal Kenten. Ya, puas banget ya. Waktu itu puas karena kan dulu tuh zaman TM aku tuh besar dia, kayak bis besar, warnanya biru, dan itu besar banget ya. Lebih banyak tempat duduk, terus lebih dingin, terus kalau berdiri pun juga pegangan tuh masih aman-aman aja. Nah, pas di Polda tuh baru kita naik yang TM agak kecil. TM agak kecil tuh sebenarnya nyaman-nyaman aja, cuman pernah waktu tuh desek-desekan karena rame. Kalau menurut aku lebih bagus yang dulu secara transportasinya, maksudnya alatnya ya. Karena dulu kan bus ya. Kalau sekarang kan tipenya kalau aku lihat-lihat di jalan itu dia jadi kayak mobil gitu kan. Padahal yang dulu tuh naik TM tuh banyak banget loh. Karena orang itu nganggapnya di Sumatera nih TM itu kayak busway. Jadi orang beranggapan kayak, ayo kita naik ini busway ya. Kalau menurut aku lebih bagus dulu, karena dulu naik busway gitu. Masalah sekarang ada tap-tap kartu atau apa, sebenarnya itu nggak masalah. Cuman yang masalah mobilnya lebih kecil ya kayaknya. Terus jadi bingung juga, halte-halte tuh masih berfungsi atau enggak. Dari 120 unit bus transmusi yang dimiliki Dishub Kota Palembang, saat ini tinggal 16 unit yang dapat beroperasi. Sisanya 114 unit dalam kondisi tidak layak dan rusak. Info terakhir yang didapatkan oleh Sumatera Express, agar unit tidak menganggur, Dishub Palembang memilih akan melelang ratusan kendaraan ini. Untuk proses lelang, pihak Dishub sedang mengajukan ke Kantor Jasa Penilaian Publik atau KJJP. Untuk membuktikan hasil wawancara, kami langsung mencoba naik bus dan memperoleh temuan sebagai berikut. Tarif bus sebesar Rp4.000 dengan metode pembayaran menggunakan kris atau kartu e-money. Fasilitas bus tergolong cukup lengkap, namun belum tersedia kursi khusus bagi penyandang disabilitas. Dan AC di dalam bus kurang dingin sehingga menimbulkan rasa panas. Alasan mengapa kami memilih kasus ini adalah karena fasilitas yang rusak dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Kemudian, dapat menurunkan kualitas lingkungan sekitar yang dapat menimbulkan risiko penyakit akibat pencemaran lingkungan. Juga, memungkinkan terjadinya peningkatan biaya perbaikan bagi pemerintah sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang tidak layak huni, serta mengurangi daya tarik wisatawan yang datang ke kota Palembang. Permasalahan ini berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna menerapkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai keadilan, setiap masyarakat harus bersikap adil menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan. Harapannya, masyarakat dapat saling peduli dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjaga fasilitas umum bersama-sama. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kami memberikan beberapa solusi guna meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan cara menggunakan fasilitas dengan baik dan jujur, mematuhi aturan yang berlaku, serta bersama-sama menjaga dan merawat kebersihan fasilitas umum, dan berani menegur orang yang melanggar aturan jika memungkinkan. Adapun saran bagi pemerintah yaitu dengan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi perusak fasilitas umum dan melakukan pemeriksaan secara berkala, serta memasang CCTV yang dilengkapi palang atau tulisan pengingat bahwa area ini diawasi CCTV. Terima kasih semuanya sudah